Halo semuanya, kembali dengan saya dengan Reinhard Oscar. Kali ini kita akan melakukan hal yang berbeda. Yang pertama kita akan lakukan ya, kita bisa lihat di sini, kita akan rakit PC. Ya, dengan kondisi corona seperti ini, kita semua pada work from home dan rakit PC menjadi sesuatu hal yang wajar. Oke, saya akan kasih lihat kalian sekarang spek list saya. Kita mulai dari CPU-nya kita, yaitu Ryzen 5 3500. Memang bukan Ryzen 5 3600, memang bukan juga Ryzen 3 3100. Kenapa saya ngambil ini? Karena dengan harga yang selisih 1 juta dari 5 3600, saya lebih pilih Ryzen 5 3500. Ya, saya cuma mendapatkan 6 threads, tapi saya juga dapat 6 core. Begitu pula, kenapa kalau seperti itu saya nggak ngambil 3100 atau misalnya juga 3300X? Saya pikir saya bukan editor yang akan pakai render dan akan menggunakannya seperti itu gitu. Saya lebih ke gamer dan juga saya pakai buat editing ya, kadang-kadang di sana dikit lah gitu. Mungkin ya kalian bisa lihat lah dari upload saya terakhir upload 3 bulan yang lalu. Oke, saya juga ngambil 3500 ya, bukan 3500X. Apa perbedaannya? Bedanya di overclockingnya. Kalau 3500X itu bisa sampai 5% lagi katanya, yang stabil ya. Mungkin kalau kalian hoki ya kalian bisa sampai 7%, 8%. Kalau ini saya baca-baca cuma 2% stabilnya, tapi kalau saya hoki atau saya pakai custom cooling, ya mungkin saya bisa lebih lagi. Oke, kita akan mulai ke RAM-nya. Saya pakai HyperX RGB Fury 2x8, berarti saya akan menggunakan 16 GB RAM. Saya kembali menggunakan ini lagi karena satu, nggak susah dicarinya, dan dua, kecepatannya dengan harganya itu sungguh memukau. Saya bisa dapat CL16 dengan kecepatan 3200 MHz. Sedangkan kalau dibanding saya harus mengambil G-Skill atau mungkin yang lain seperti Team Force, harganya lebih mahal atau availability susah gitu. Untuk HDD kita selalu pakai Seagate karena dia harga murah, 1 tera dan harganya murah. Iya, saya sampai bilang 2 kali karena harganya lebih murah. Oke, dan untuk motherboard kita pakai B450 Steel Legend. Kenapa saya pilih B450? Kenapa nggak saya sambil seri H-nya? Karena kedepannya saya mau ngambil mungkin pakai dua GPU ya. Ya, saya mau pakai antara buat mining atau mungkin untuk main game juga. Karena saya baca-baca ada AMD punya fitur Crossfire, dan B450 Steel Legend ini dari ASRock mereka sudah support. Dari case saya lalu makanya kenapa saya pakai SSD ini juga, SSD Vigen versi turbo. Ini kedua kalinya saya ngambil ini, dan yang pertama saya nggak kecewa, yang kedua pun saya yakin saya juga nggak kecewa. Dan juga terakhir saya pakai 750 watt dari Deepcool, DQ 750 ST. Kenapa saya pakai DQ? Kenapa saya pakai 750 watt? Karena pertama, yaitu saya ada rencana menggunakan 2 GPU, dan dengan 2 GPU saya yakin saya butuh sekitar 600 watt lah gitu. Dan dengan gold ratingnya ini, efisiensinya ya udah di atas lagi lah, jadi saya bisa ngirit listrik. Yang terakhir, casing kita pakai Cube Gaming Jufrock. Ya, dia udah tempered glass panel dari samping sini, dan dia dapat 3 fan gratis dengan ukuran 140, dan dia cocok untuk ukuran ini dengan motherboard yang ATX. Oke, sekarang kita akan berubah ke POV. Kita akan melakukan step by step untuk pembuatan PC. Oke, kita mulai dulu. Yang pertama kali, kalian jangan lupa menggunakan yang kalian perlukan. Itu biasa obeng player sudah cukup, tapi saya siapkan semuanya. Saya nggak punya untuk memotong kabel TIS, tapi ya biasa saya pakai obeng. Oke, gunting kuku ini itu melakukan kerja yang sama. Ini kalau misalnya lebih kecil lagi obengnya, saya pakai yang itu. Semua barang-barang sudah saya siapkan. Ini dari coolernya, dari RAM-nya, dan dari CPU-nya ini ya. Ryzen 5 3500. Kembali lagi, saya tidak pakai yang saya pikir ini worth it karena dengan harganya yang kalau nggak salah dibanderol sekarang di sekitar 2 juta ya. Dia oke banget, 6 core 6 thread. Oke, yang pertama kita akan lakukan adalah untuk memasang CPU-nya. Kita harus selalu buka kabel retensinya dulu dengan cara ini ditarik keluar seperti ini dan seperti itu. Oke, sekarang kita harus mencari bagian segitiganya ini
yang harus kita perhatikan sebelum memasang sebuah CPU. Ini dia. Ini ada yang segitiga emas ini, yang di sini ini harus dialihkan sama dengan arah itu. Jadi kalau ini misalnya di sini dan segitiganya ada di situ, kita akan memasangnya seperti ini. Ya, dia akan masuk seperti itu. Digoyangkan sedikit, baru langsung diretensikan. Nah, untuk CPU sudah kelar. Yang kita akan lakukan kedua adalah RAM. Ini RAM kita HyperX Fury. Agak susah saya ngambilnya. Nah, saya ambil satu dulu. Kita taruh di channel B2, A2 dan B2. Kenapa seperti itu? Itu akan menjalankan arti penggunaan dual channel untuk RAM-nya. Kenapa saya minta B2 dan A2? Itu saya akan mendalami lagi apakah itu akan mengefek, apakah kita bisa pakai single channel, dual channel, dan quad channel. Semisal kalian pengen tahu, saya akan buat videonya, tinggal taruh saja komen di bawah. Oke, kita masukkan, dia tidak susah. Kalian samakan aja bagian yang panjang dan yang pendek. Bagian sini kalian tekan sampai bunyi ceklek. Dan bagian sana sampai bunyi ceklek. Tuh. Yang bagian sini sampai ceklek dan bagian sana sampai ceklek. Oke, seharusnya itu bisa sudah kelar. Dan yang terakhir kita akan instalasi SSD NVMe. Jadi untuk di B450 ini dia sudah ngasih armor gratis pendingin. Nah, kalian jangan pernah lupa untuk membukakan bagian penutupnya ini. Nanti ini akan kontak langsung dengan SSD kalian biar lebih baik lagi gitu pendinginannya. Oke. Untuk memasukkan NVMe drive ini, kalian harus selalu dalam sekitar 30 derajat. Nah, dia masuk dan dia akan seperti ini. Ini akan normalnya. Lalu jangan pernah lupa untuk membuka bagian protektifnya ini ya. Ini akan mengganggu performa kalian dengan sangat. Oke. Ini dia akan seperti ini. Kita akan sesuaikan dengan bautnya. Ya, kita paskan lubangnya. Kalau gitu, dengan yang di sana. Oke. Untuk RAM, CPU, dan juga ini sudah menyatu. Alasan kenapa saya taruh di batas box seperti ini itu biar agar tidak ada masalah statiknya, karena statik itu tidak bagus untuk motherboard. Oke, langkah satunya kita akan instalasi coolingnya. Oke, kalau untuk cooling bawaannya saya akan kasih tahu kalian di sini, tapi nanti jangan kaget karena saya akan mengubah standarisasinya, pendingin standarnya dengan yang lain, karena saya ada rencana untuk overclocking ini itu. Tapi untuk video ini mohon maaf ketika di akhir itu nanti videonya agak berbeda hasilnya. Tapi saya tetap akan rekam juga bagian itu. Nah, sekarang kalau untuk mau pakai cooling standarnya, kita buka mounting atasnya. Keempat skrupnya tinggal dibuka saja. Oke, seperti itu. Ini bisa taruh di situ, disimpan lagi. Nah, ini tinggal diarahkan aja di sana. Mudah sih dia. Terserah Anda mau AMD-nya di kanan situ, di sini. Cuman kayak rasanya di sini kayak lebih sesuai ya. Ya, sorry. Nah, di bawah situ sudah ada thermal paste-nya. Kalau belum ada, Anda bisa nyari sendiri lagi. Tapi saya sudah sempat nempel, tapi nggak apa-apa. Seharusnya ini tidak mengubah. Tapi mungkin kalian bagi yang hobias ini, yang memang bagian-bagian itu saya akan dijudge dengan tinggi. Oke. Anda harusnya mulai dulu dari satu skrup sedikit.
Lalu skrup diagonalnya Anda juga lakukan. Saya melakukan seperti ini dengan alasan kita tidak taruh pressure-nya biar dia imbang, dia ke kanan ke kiri dulu baru ke sini baru ke sini. Seperti saya pakai 2 tangan untuk yang ini, mohon maaf. Oke, kita lanjut lagi. Setelah memasang kipasnya, jangan lupa colok kabelnya di CPU fan-nya. Tuh ada tulisan CPU fan. Pasang aja sampai bunyi klek. Nah, oke. Harusnya motherboard-nya sudah sesuai. Kita tinggal pindahkan saja langsung ke dalam case-nya ya. Oke, sebentar. Motherboard-nya kita bisa lihat ini posisinya ada yang berbeda-beda, dan setelah saya hitung-hitung saya cuma dikasih 3 dari case-nya, dan sedangkan saya kurang 4 lagi. Jadi mungkin saya lebih prioritaskan yang bagian luarnya ya, di bagian tengahnya. Ternyata kita butuh tang. Untung saya punya tang. Jadi saya pindahkan yang tengah satu ini. Oke, kita kembali lagi. Sebelum Anda memasukkan motherboard Anda, harus selalu ingat untuk memasang I/O shield. Ini rese banget kalau misalnya kita telat masangnya dan semuanya sudah jadi. Caranya mudah, tinggal arahkan saja ke sana. Pastikan semua ujungnya bunyi klek klek dan klek, semuanya udah oke. Kalau udah oke, baru sekarang kita bisa pindahkan. Biasanya Anda tinggal pegang saja langsung dari coolingnya sih. Oke, kembali lagi saya akan masukkan semua skrupnya dulu. Oke, kita akan mulai merututkan masing-masing kabel ini kemana. Kita arahkan dulu. Ini semua buat tombol di atas semua. Ini power fan. Nanti dulu pastikan meja aja kosong. Yang pertama kita akan keluarkan dulu supply-nya dari sini. Kita buka dulu ikatannya. Oke, ikatannya udah keluar semua, banyak sekali ini. Nanti yang lebihnya bisa diikat ulang pakai kabel ties. Tapi kita harus pilah-pilah dulu yang mana yang harus dipilah. Yang pertama selalu 24 pin, ini buat motherboardnya. Kita akan pisahkan. Ini seperti ini. Ini buat CPU, jadi dia harus naik ke atas ini. Oke. Ini buat PCIe. Jadi itu kita bisa letaknya ke sana. Tadi kita udah lengkap apa yang kita butuhkan, tapi masih banyak yang lain ya, karena saya pakai non modular power supply dan Molexnya banyak juga sini. Yang pertama bisa kita pasang sih, kita ambil Molexnya dulu ya, satu. Itu bawa kipas di depan. Oke, setelah kita adutkan, baru kita bisa skrup ini ke dalam. Kita tinggal ambil obengnya dari sini. Ini masih dari obeng bawaan. Berempat yang gede-gede seperti ini. Oke, tinggal diskrupkan saja di bagian belakang sini, dan mereka akan kelihatan semua kalau memang sudah sesuai posisi. Oke, setelah menginstalasi itu, kita bisa mulai untuk mengarahkan kabel. Yang paling pertama itu selalu 24 pin atau yang power motherboardnya. Saya sih selalu ngeluarin dari sini. Masukin saja ke sini dulu. Ya kan kelihatan. Kita balik. Masukkan gambarnya dulu. Yang pertama, kita ada tulisan di sini, ada tulisan CPU. Kita akan arahkan ke sini. Dan ke atas sini, lubang yang kecil di atas ini baru masukkan.
Itu CPU-nya. Lalu untuk GPU biasa saya rututkan lewat sini sih, lewat bawah. Ya, karena kita nanti GPU-nya ada yang juga dari atas sini, kita masukkan satu untuk ngikut sama motherboardnya. Oke, kita juga akan masukkan ke lubang itu kabel USB 3 nya ke situ. Nah, ini kabel HD audio, kebanyakan orang tidak pakai, tapi untuk video ini kita akan pakai. Masukkan lubang ada di bawah sini, lubang jadi saya keluar, masukkan ke lubang situ. Oke, satunya. Dan kabel ini semua ini yang ada di atas ini ada tombol-tombol power, tombol reset, ada LED-nya segala, itu kita bisa masukkan juga dari bawah biar lebih rapi. Karena kebanyakan dia akan keluar dari sini atau dari lubang ini bisa, atau dari lubang ini bisa saya sarankan lubang ini biar lebih rapi nanti. Oke, selebihnya yang belum dipakai bisa dimasukkan dulu ke sana. Bagian yang basah itu akan saya buatkan di video yang lain, gimana cara merapikan atau cara cable management. Oke, kita balik posisinya. Jadi seperti ini kabel USB 3, kita akan masukkan dulu USB 3 nya di sini. Oke, kita bisa tarik dari bagian belakang biar kabelnya nggak mendodor. Kita masukin 2014 pin dulu ya, konektor. Kita samakan arah pinnya seperti ini. Ini dorong dulu sampai klek. Nah, pastikan kanan kiri juga. PCIe biarin di sini dulu karena GPU-nya belum datang. Dan ini kita akan masukkan CPU-nya bagian sini. Jadi ketiga kabel ini jangan pernah lupa untuk masukkan. Karena kalau tidak dipakai tidak akan nyala di sini. Oke, CPU masuk. Nah, CPU sudah masuk. Sekarang kita akan coba merututkan kabel-kabel di depan. Ada tulisan power LED, power ini kita biasa tinggal ngecek. Oke, semuanya udah nyala sih sebenarnya. Ini kita bisa tes ya. Kita akan tes. Oke, nyala semua. RGB nyala. Ada pertandaan bagus, yang bagus. Dan tes apakah power button nyala. Kipas nyala. Berarti semuanya seharusnya nyala. Kenapa kipasnya nggak muter? Ada yang salah. Kalau seperti ini. Oh, kipasnya muter. Lagi RGB-nya nyala. Ya, berarti udah. Oke, harusnya ini semua nyala. Kita akan matikan dulu. Selesai. Oke. Setelah ini akan saya pasangkan GPU-nya. Tapi sampai saat ini saya belum ada GPU. Jadi sampai nanti. Ya, halo semuanya. Kita akan unboxing RX 580. Saya beli dari Tokopedia. Oh, RX 580 GB, agak kotor sedikit ya. Ini nggak kotor sedikit, ini kotor banyak. Oke, kita tes dulu mungkin sebelum nanti kita buka, kita mungkin bersihin. Kelihatannya udah cukup tua juga. Oke, saya masukin ke ini. Jangan lupa buka pull tabnya di dalam ya sebelum masukin ke slot PCIe 16-nya. Dan kalau misalnya motherboard kalian belum dibuka ini juga, ini soalnya kelihatannya dia 2 slot. Jadi ini tolong dibuka dulu. Biasanya tinggal pencet tinggal dorong doang. Ulang berapa kali nanti dia lepas sendiri.
Oke. Sampai bunyi klak bisa ya. Udah sampai bunyi klak. Masukkan baut-bautnya di samping. Oke, ini dia. Kita colok dulu pin powernya. GPU ini pakai hampir ya rasionya dia bilang sih sekitar 150-160 watt penggunaan listriknya. Jadi harus bersiap-siap dengan yang power supply yang sesuai. Jangan sampai nggak sesuai ya. Kalau nggak sesuai dia nggak bakal hidup sebenarnya. Ngetes GPU bekas mining. Semuanya sudah oke, dia agak miring sedikit, mungkin itu karena berat. Mungkin saya harus beli GPU stack nih tuh. Oke, menutup terus. Logo Sapphire nyala, pertandaan bagus. Kipas dua-duanya nyala, pertahanan bagus juga. Masuk BIOS, oke. Ya, seperti yang kalian lihat, udah semua. Sejauh ini semua operasional, pakai RX 580 bekas mining, performa oke. Saya review saya paling di 3-7 hari lagi tentang GPU mining ya. Stay tune kalau memang pengen tahu. Sebentar saya kasih viralnya. Semoga kalian suka.